Pak, diceritain, dijelasin kembali Pak, mulai peningkatan aktivitas supaya cerah ya. Apanya sama apa? Dari mana kita mulai? Nah, dari sini dulu mungkin. Di Kota Bandung bukan hanya Lembang sebenarnya. Oke. Betul Pak. Ya. Ada yang dari laut, yang zona penunjaman. Nah, penunjaman bagian atas itu Megat, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini kalau hitung itu, tapi ini kasus terjelek, terburuk ya, terburuk. Tsunami Pangandaran tahun 2006, itu kan 6 ya Pak? 7. Panik. Sama dengan sesar Lembang, katanya sampai 6,8. Ini kalau dia gerak semuanya 29 kilo. Oke ya Pak? Sampai ke Cilengkrang. Mana Pak? Jadi sebarannya ini mulai Padalarang, Ngampra, Cisarua, kemudian Parongpong, lalu Kecamatan Lembang, Cimenyan, Cilengkrang. Ini panjang yang di darat. Yang di darat sebenarnya di sekitar Bandung ada sesar Lembang, lalu ada Raja Mandala. Ini Sesar Cileunyi. di kota Tahu ini, Cileunyi Tanjung Sari. Nah, ini nilai-nilai ini Baribis dulu ya. Boleh Pak? Bis ya. Jadi gempa. Baik, memang sesar Lembang itu salah satu sumber gempa bumi ya, tergolong sebagai sesar aktif di wilayah Cekungan Bandung. Sebenarnya bukan hanya sesar Lembang aja, ada sesar Cileunyi Tanjung Sari, kemudian ada sesar, saya lupa yang pernah terjadi tahun 2000 itu di Cicalengka, nah itu juga. Dan ingat bahwa wilayah Cekungan Bandung ini sebenarnya ada juga sumber gempa bumi lain dari zona penunjaman, khususnya gempa-gempa intraslab dengan kedalaman menengah pada penunjaman lebih dari 50 kilo. Jadi itu sumber gempa bumi ini. Cuma memang yang terkenal memang sesar Lembang. Jadi sesar Lembang ini kalau kita lihat dari sejarah kegempaannya itu pernah terjadi yang sifatnya merusak. Tahun 2003 di daerah Cihideng. Waktu itu tuh goncangannya juga terasa di kota Bandung. Kemudian kalau kita ingat itu di Kampung Muril di Kecamatan Cisarua tahun 2011 itu 2 kali, bulan Agustus dan bulan September. Dan kekuatannya itu di bawah 5. Justru yang di Kampung Muril ini kekuatannya hanya 3,3. Namun waktu itu ratusan rumah mengalami kerusakan. Kemudian juga dengan paling tidak data BMKG 4 kejadian gempa bumi kemarin yang kekuatannya katakanlah di bawah 3, ya paling besar 2, jadi memperlihatkan bahwa sesar Lembang ini tergolong sesar aktif ya. Terutama pada bagian barat yang sekarang ini yang sedang cukup aktif yang bagian barat. Mungkin dari hasil analisis dari ahli geologis ini seperti apa mungkin Pak untuk sesar Lembang ini sendiri Pak? Ya itu tadi bahwa sesar Lembang itu sebagai sesar aktif ya, panjangnya kurang lebih dari bagian barat dari Padalarang sampai Cilengkrang itu 29 kilo. Jadi dia tergolong sebagai sesar aktif, mau nggak mau masyarakat yang bermukim di sekitarnya ya harus meningkatkan upaya-upaya mitigasi. Jadi obat untuk pengurangan resiko bencana gempa bumi hanya ada 3. Pertama, tingkatkan upaya mitigasi. Mitigasi bisa secara struktural dengan membangun bangunan fisik tahan gempa bumi dan non struktural. Misalnya melakukan pelatihan, sosialisasi, simulasi, menetapkan tempat dan jalur evakuasi. Ini penting. 2 upaya ini harus bersinergi, baik dilakukan khususnya oleh masyarakat maupun didukung oleh pemerintah setempat. Kemudian kedua, penata ruang. Atur tata ruang di wilayah garis sesar Lembang, di wilayah kawasan rawan bencana gempa bumi. Ini perlu. Ini tugasnya pemerintah. Dan tata ruang ini akan lebih baik apabila didukung dengan regulasi. Buat regulasi khusus tentang gempa bumi, katakanlah oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ya ini tadi, hanya upaya ini untuk mengurangi resiko ataupun dampak gempa bumi. Pak, hal terburuk dari sesar Lembang itu bisa mencapai berapa? Ya kalau hitung-hitungannya itu kan panjangnya 29 kilo. Kalau 29 kilo itu gerak semua, tapi dalam catatan sejarah belum pernah. Ini memang mencapai kekuatannya besar.
6,8. Kalau 29 kilo itu kan hitung-hitungan. Tapi kenyataan yang terjadi, gempa di Lembang itu kan kekuatannya kurang dari 5. Jadi saya kira ini harus dimaknai untuk skenario kalau terjadi kasus yang paling jelek. Dan ini mungkin masyarakat harus tahu dan diberi penjelasan. Jangan belum apa-apa sesar Lembang menimbulkan gempa 6,8, pasti akan heboh. Namun ini adalah skenario sebenarnya. Skenario dalam suatu bencana kan kita membuat beberapa skenario. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Karena kenyataannya yang terjadi kekuatannya adalah di bawah 5, bahkan di bawah 4. Pak, artinya kalau gempa-gempa yang saat ini di Bandung Raya itu akibat gempa, akibat sesar aktif Lembang atau seperti apa sih Pak? Iya, akibat adanya sesar aktif. Jadi bukan berkaitan dengan aktivitas Gunung Api Tangkuban Perahu ya, tapi akibat sesar aktif. Kalau gempa-gempa akibat aktivitas Gunung Tangkuban Perahu itu biasanya kekuatannya relatif kecil ya, di bawah 2, dan biasanya hanya terekam oleh peralatan seismograf, jarang terasa oleh manusia. Pak, mungkin karakteristik dari sesar Lembang ini seperti apa sih Pak? Bentukan tanahnya sendiri? Nah, sesar Lembang itu sebenarnya merupakan suatu fenomena morfotektonik kalau dilihat. Jadi pada bagian selatannya itu ada bukit, kemudian bagian utaranya relatif lebih rendah. Nah, bukit lalu rendah, dia membentuk suatu tebing atau gawir ya. Nah, inilah kira-kira garisnya di sana. Jadi kalau ingin melihat garis sesar Lembang, mungkin bisa ke Gunung Batu, pernah ke sana? Lembang ya Pak? Ke tebing Keraton, kemudian ada di desa Cimenyan bagian timur, lalu di sebelah baratnya ada Cisarua. Itu dia garisnya. Nah sebenarnya sih pemukiman itu tidak boleh di garis sesar. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita ingat ada jenis-jenis bahaya gempa bumi. Jadi jenis bahaya gempa bumi itu pertama adalah guncangan. Nah, kedua itu sesar permukaan. Kalau ada pemukiman yang ada di sana pas di garisnya, itu seperti yang terjadi di Palu tahun 2018. Jadi dia mengalami kerusakan. Cuma kan masalahnya ini tadi, dalam sejarahnya apa kejadian sesar Lembang ini pernah menimbulkan ini enggak? Sesar permukaan enggak? Nah itu yang perlu kajian. Kalau di Indonesia di Palu itu jelas. Dia sampai dari sumbernya sampai ke permukaan dan merobek. Dan panjangnya yang di sesar Palu Koro itu hampir 40 kilo. Itu juaranya di Indonesia sesar Palu Koro. Pak, sejauh ini menurut Bapak sendiri mitigasi dari pemerintah setempat untuk edukasi tentang sesar Lembang udah efektif belum Pak sebenarnya Pak? Nah, mitigasinya menurut saya harus ditingkatkan. Ya efektifnya efektif sedang, tapi harus ditingkatkan. Jadi kalau bisa masyarakat itu mampu melakukan mitigasi secara mandiri dengan dibimbing pemerintah, tapi dia harus mandiri. Jadi misalnya seperti ini, mereka udah tahu di tiap kampung kemana sih tempat dan jalur evakuasi sehingga nggak panik. Contohnya di Kampung Muril, itu harus ditentukan. Ini kan waktu gempa 2011, itu kan mereka panik ada goncangan. Kemana mereka harus melakukan evakuasi? Dan ingat, tempat evakuasi itu juga jangan sembarangan. Jangan di bawah tebing terjal. Karena Pak, gempa ini bisa memicu gerakan tanah ataupun longsor. Pak, kembali Pak terkait dengan... Jadi salah satu yang diidentifikasi peningkatan dari gempanya. Ya, jadi dalam seminggu ini kan udah ada paling tidak berdasarkan pemantauan data BMKG ada 4 kejadian gempa bumi. Meskipun kekuatannya kecil. Nah, ini dianggap ada peningkatan. Itu salah satunya. Kemudian sebenarnya kita juga ada stasiun pemantau Badan Geologi, namun belum kita lihat. Memang data gempanya terekam, tapi juga ada ini dari stasiun Tangkuban Perahu. Namun kita juga punya GPS untuk memantau deformasinya seperti apa. Oke. Pak, kalau perkiraan sekarang untuk sekarang dengan peningkatan sekarang, pergerakannya masih sama nggak Pak sama yang kemarin atau ada peningkatan? Kalau pergerakannya masih relatif sama lah, sama. Jadi komponen horizontal, namun ada komponen vertikalnya juga. Masih di berapa Pak per tahun Pak untuk pergerakan sesar? Oh, laju pergerakan masih sekitar 2-3 mili per tahun. Per tahun. Iya. Tapi ingat bahwa peningkatan pergerakan ini tidak otomatis akan mengakibatkan terjadinya potensi gempa besar, itu tidak begitu.
Kadang-kadang dia setelah meningkat cukup tinggi nilai laju pergeserannya, dilepasnya nggak tiba-tiba, tapi dilepasnya pelan-pelan. Kalau dilepasnya tiba-tiba dia terjadi gempa. Jadi untuk laju pergeserannya sebetulnya masih sama.